Pagi itu, kabut masih menggantung di depan pabrik tekstil yang selalu sibuk dari subuh. Tapi bukan suara mesin yang paling duluan terdengar. Justru suara sendok bertemu mangkuk dan aroma santan gurih yang mendominasi udara. Tepat di seberang gerbang pabrik, sebuah warung kecil berdiri. Warung lontong sayur milik Asni. Warungnya sederhana. Hanya bangunan semi permanen dengan terpal biru, 2 meja panjang, dan 4 bangku plastik yang sudah usang. Tapi jangan salah, tiap pagi puluhan karyawan rela antre. Mereka bilang lontong sayur Asni beda. Kuahnya kental, pedasnya pas, dan potongan lontongnya lembut. Entah apa yang membuat rasanya begitu nempel di lidah. Asni pemilik warung itu bukan sembarang janda. Umurnya sekitar 30-an, dengan wajah yang selalu terlihat segar dan tubuh sintal yang dibalut daster warna cerah. Tapi bukan itu yang bikin lelaki betah mampir. Tatapan matanya tajam, seolah bisa membaca isi hati. Sekali menatap, rasanya susah berpaling. "Bu, tambah kuahnya ya. Enak banget," ujar salah satu pelanggan, kuli angkut bernama Rijal, sambil menyerahkan piring kosongnya. Asni hanya tersenyum kecil lalu menuangkan kuah kuning kental ke piring Rijal. Tangannya cekatan, tapi matanya tetap menatap Rijal seperti menilai sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya tenang, tapi tatapannya menusuk. "Kalau mau lebih enak lagi, abang bisa coba nginep di kamar belakang. Ada kamar kosong kok, bersih," bisik Asni, lirih tapi jelas terdengar. Rijal tertawa kecil, menyangka itu godaan biasa. Tapi beberapa karyawan yang duduk tak jauh darinya langsung saling pandang. 1-2 orang buru-buru menghabiskan lontongnya lalu pamit tanpa banyak bicara. "Bang, jangan terlalu dekat sama Bu Asni, banyak cerita nggak enak," bisik Denny, rekan kerja Rijal, saat mereka berdua keluar warung. "Cerita apaan?" "Udah banyak laki-laki yang katanya pernah nginep di kamar belakang. Abis itu hilang, gak balik kerja lagi, gak pulang juga. Kayak lenyap ditelan bumi." Rijal cengengesan. "Ah, lu mah gampang percaya cerita kampung. Mana mungkin." Tapi Denny serius. "Gua gak main-main, Jal. Yang hilang tuh bukan 1-2 orang. Ada 3 dan semuanya terakhir kelihatan di warung itu. Nginep katanya." Rijal diam sejenak, lalu menoleh ke belakang, ke arah warung Asni. Wanita itu masih berdiri di sana, melayani pembeli lain. Tapi entah kenapa, sekarang senyumnya terlihat berbeda. Ada sesuatu yang aneh, menyeramkan bahkan. Sementara itu, Asni berdiri di balik gerobaknya, menatap kepergian Rijal dengan senyum aneh. Matanya tak berkedip, seperti sedang menghitung sesuatu dalam hati. Tangannya mengaduk kuah lontong dengan sendok besar dari kayu, sesekali memasukkan bahan dari ember hitam kecil di bawah meja. Tak ada yang tahu isinya. Tak ada yang berani bertanya. Dari kejauhan, suara peluit pabrik mulai terdengar. Asni mengangkat wajah, menarik napas panjang, lalu kembali tersenyum. Waktu sarapan belum usai. Masih banyak yang akan datang. Dan mungkin salah satunya akan tertarik mencoba kamar belakang. Sementara itu, di dapur belakang warung ada suara aneh. Seperti sesuatu yang dikocok di dalam wadah logam besar. Dan sesekali terdengar suara ketukan pelan, seperti dari dalam lemari. Tapi tak ada yang berani memeriksa. Tak ada yang ingin tahu. Asni hanya perlu tersenyum dan menunggu korban berikutnya. 3 hari setelah sarapan pertamanya di warung Asni, Rijal kembali. Bukan karena lapar, tapi penasaran. Tatapan mata Asni yang waktu itu menggodanya masih terbayang. Ia bahkan sempat mimpi buruk, tapi anehnya justru bikin dia makin ingin datang lagi. Pagi itu, warung Asni lebih ramai dari biasanya. Meja penuh. Asni tetap dengan dasternya yang cerah, senyum manis, dan mata tajam yang seolah tahu siapa yang akan datang. "Bang Rijal,
Duduk sini aja, saya sediain tempat khusus, ujar Asni menarik kursi dari dalam. Rijal mengangguk, walau jantungnya sedikit berdebar. Kursi itu agak berbeda. Ada bantal duduknya. Diletakkan di pojok, dekat tirai kain yang memisahkan warung dan pintu kecil menuju dapur. Saat duduk, Rijal mencium aroma berbeda. Masih wangi kuah lontong, tapi ada bau lain yang samar. Seperti daging direbus terlalu lama atau bau besi karat. Dia mengibas-ngibas hidungnya, tapi tak ingin terlihat aneh. Lontong spesial ya bang? Porsi laki-laki, kata Asni sambil berkedip. Semangkuk besar lontong disajikan di depannya. Kuahnya kental banget, sampai hampir menutupi potongan telur dan sayur. Rijal mulai makan dan harus diakui memang enak banget. Tapi lidahnya menangkap rasa aneh. Ada pahit samar yang muncul di akhir suapan. Tapi setiap kali dia hendak berhenti, rasa gurihnya menarik lagi. Seperti bikin ketagihan. Di tengah makan, Rijal mendengar suara aneh dari belakang tirai. Suara logam bergesekan, lalu seperti suara air mendidih. Beberapa pelanggan lain juga tampak gelisah, tapi tak ada yang berani bertanya. Seolah mereka sudah biasa. Asni lalu muncul dari balik tirai, membawa mangkuk besar lain untuk pelanggan lain. Saat lewat di samping Rijal, perempuan itu berbisik. Malam ini kosong loh kamarnya. Kalau abang mau istirahat, tinggal bilang aja. Nada suaranya halus tapi dingin. Rijal menggigit bibirnya, penasaran. Tapi juga takut. Setelah makan, Rijal berdiri dan membayar. Tapi langkahnya tertahan saat melihat sesuatu di pojok dekat pintu dapur. Sebuah sepatu boot berwarna coklat tua. Kotor, basah, seperti milik pekerja pabrik. Tapi anehnya cuma satu. Diletakkan seperti sengaja dipajang. Gak ada yang ketinggalan bang? Tanya Asni tiba-tiba dari belakang. Rijal terlonjak kecil, buru-buru menoleh. Gak ada, Bu. Asni tersenyum, tapi tatapannya seperti tahu apa yang tadi diperhatikan Rijal. Sepulang dari warung itu, tubuh Rijal mulai merasa aneh. Perutnya mual, kepalanya berat, tapi yang paling mengganggu, suara-suara. Saat malam, dia mendengar suara ketukan dari bawah ranjangnya. Awalnya pelan, lalu makin kencang, seperti seseorang yang ingin keluar, dan setiap suara itu datang, aroma kuah lontong Asni seperti ikut muncul, membuat perutnya keroncongan walau tubuhnya lemas dan panas dingin. Paginya, Rijal memutuskan tidak berangkat kerja. Tapi di depan rumahnya sudah ada sebungkus lontong hangat dengan tulisan kecil di atas kertas coklat, "Makan ya, biar cepat sembuh. Asni." Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya, tapi Rijal tidak bisa menahan diri. Dengan tangan gemetar, dia membuka bungkusan itu dan kembali mencium aroma kuah yang membuatnya lupa segalanya. 2 hari setelah kejadian paket lontong misterius itu, Rijal menghilang. Tak masuk kerja, tak terlihat di rumah, dan semua upaya menghubunginya gagal. Keluarga sudah melapor ke ketua RT, bahkan polisi setempat mulai mencari. Tapi jejak Rijal lenyap begitu saja. Denny, teman kerja Rijal yang terakhir melihatnya di warung Asni, mulai curiga. Perasaan gak enak terus mengganggu kepalanya. Apalagi setelah mendengar kabar bahwa tetangga Rijal sempat melihat Rijal keluar rumah malam-malam dan berjalan ke arah warung Asni. Denny nekat. Suatu pagi, ia memutuskan datang ke warung itu. Bukan untuk makan, tapi untuk memperhatikan. Asni menyambutnya seperti biasa, ramah dan tersenyum. Tapi Denny menangkap sesuatu di balik senyumnya. Ada rasa puas, seperti seniman yang baru menyelesaikan karya besar. "Baru sekali ya mas?" tanya Asni sambil menuang kuah. Denny mengangguk. "Iya, pengen nyobain aja. Banyak yang bilang enak." Dia duduk di pojok, memperhatikan sekitar. Suasana warung tampak biasa,
Tapi Denny sadar ada perubahan. Tirai yang memisahkan dapur dan warung kini ditutup rapat. Dan tak seperti sebelumnya, warung sekarang jauh lebih sepi. Hanya ada 2 pelanggan lain yang makan dengan kepala tertunduk, seperti takut melihat ke arah siapapun. Ketika Asni pergi ke dapur, Denny buru-buru berdiri dan mengintip lewat celah tirai. Ia melihat panci besar, beberapa ember plastik tertutup kain, dan sebuah meja potong. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah bau. Bukan bau masakan, tapi bau anyir. Mirip darah basi, langkah kaki mendekat. Denny langsung kembali duduk dan pura-pura makan. Asni keluar dari dapur, membawa mangkuk besar untuk pelanggan lain. Tatapannya singgah sebentar ke arah Denny. Lama. Seperti tahu, ia barusan mengintip. Denny menyendok 1 suapan lontong. Rasanya memang enak, tapi begitu lidahnya mengecap lebih dalam, ada rasa pahit menyelusup. Bukan dari rempah, lebih seperti rasa logam. Setelah menyelesaikan setengah mangkuk, Denny berdiri. "Bu, saya bungkus separuh ya, buat istri di rumah." Asni tertawa kecil. "Kalau istrinya makan, hati-hati ya, bisa-bisa nanti jatuh cinta juga." Denny hanya senyum kaku, lalu cepat-cepat pergi. Di rumah, Denny langsung membuang lontong itu ke tong sampah. Tapi baunya menyebar cepat. Sampai-sampai istrinya keluar kamar dan bertanya, "Kamu bawa apa sih? Bau banget ini." Denny bilang itu dari warung baru dan segera menutup rapat semua jendela. Tapi malam itu kejadian aneh mulai muncul. Denny bermimpi buruk. Ia melihat Rijal duduk di lantai di dalam sebuah ruangan sempit dan gelap. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan mulutnya berdarah. "Aku lapar dan dia nggak berhenti masak. Dia ambil dari kita," suara Rijal pelan, lalu tubuhnya seperti ditarik ke dalam bayangan hitam di belakangnya. Denny terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di luar, anjing tetangga melolong panjang. Dan entah kenapa, bau kuah lontong sayur itu kembali muncul di kamarnya. Ia menatap jam, pukul 3.15 pagi. Dan di depan pintu rumah, ada ketukan pelan, tok, 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 3 kali. Lalu sunyi kembali. Denny tak berani membuka. Ia hanya bisa berdoa, semoga itu cuma mimpi. Tapi dari bawah pintu, muncul bayangan 2 kaki. Diam, menunggu. Sejak malam diketuk seseorang yang tak terlihat wajahnya itu, Denny tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap malam selalu ada suara-suara ganjil. Kadang ketukan, kadang gemeretak di plafon. Bahkan pernah sekali, ia bangun dengan bau kuah lontong yang sangat kuat, padahal di dapurnya tak ada apa-apa. Istrinya mulai ikut curiga. Wajah Denny makin pucat, berat badannya turun drastis, dan yang paling aneh, dia sering bicara sendiri saat tidur. "Aku lihat dia, sayang. Di balik tirai, dia motongin orang. Dia senyum terus sambil nyanyi." Kalimat itu keluar malam-malam saat Denny mengigau. Istrinya langsung terbangun dan membangunkan suaminya dengan panik. Tapi Denny nggak ingat apa-apa. Siangnya, mereka mendengar kabar satu karyawan pabrik lain juga hilang. Namanya Pak Amin. Terakhir terlihat sedang sarapan di warung Asni. Denny makin yakin semua ini bukan kebetulan. Tapi bukti sulit dicari. Semua orang seperti takut ngomongin Asni. Bahkan satpam pabrik yang biasanya cerewet, langsung diam waktu Denny tanya soal warung itu. "Aku cuma jaga di luar, Mas. Tapi tiap malam, lampu warung itu masih nyala. Padahal katanya tutup jam 8, bisik satpam itu sambil melihat sekeliling. Malamnya, Denny nekat lagi. Ia berdiri tak jauh dari warung Asni, diam-diam mengamati. Waktu sudah lewat tengah malam. Tapi benar, lampu warung masih menyala redup. Tirainya terbuka sedikit, dan dari sana, Denny melihat siluet seseorang berdiri di dapur. Siluet itu mengangkat sesuatu, lalu memotong.
Suara cep terdengar jelas meski dari luar, dan setelah itu suara gemericik seperti darah yang jatuh ke ember logam. Denny mundur perlahan, tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di tong sampah dekat warung. Ia mendekat, menutup hidung karena bau menyengat, dan di sana ia melihat potongan kecil yang tak asing, sebuah jari tangan, separuhnya gosong, kukunya masih utuh. Tapi jelas, itu jari manusia. Denny muntah di tempat, tak sanggup menahan rasa mual dan ngeri. Ia berlari pulang, hampir menabrak sepeda motor di jalan. Sampai di rumah, ia kunci semua pintu dan jendela. Tapi ketakutan itu tak hilang. Bayangan siluet, potongan jari, dan suara nyanyian pelan dari warung itu terus berputar di kepalanya. Keesokan harinya, Denny berencana melapor ke polisi. Tapi saat membuka pintu pagar rumahnya, ia menemukan sesuatu tergantung di sana. Sebuah kantong plastik bening. Isinya lontong sayur, masih hangat, dengan kuah yang nyaris merah. Dan di dalamnya ada sesuatu yang mengambang, sesuatu yang bentuknya mirip mata manusia. Denny jatuh terduduk. Ia tak bisa teriak, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap kantong itu sambil gemetar. Di plastik itu ada tulisan tangan, "Jangan ikut campur," atau "Kamu yang jadi lauk." Dan untuk pertama kalinya, Denny sadar ini bukan lagi tentang warung biasa. Ini pesugihan. Dan Asni bukan sekadar janda cantik. Dia pemburu jiwa dengan kuah lontong sebagai senjatanya. Setelah kejadian kantong plastik berisi lontong dan mata manusia itu, Denny tidak bisa lagi diam. Ia tahu nyawanya terancam. Tapi kalau terus bungkam, mungkin nyawa orang lain juga ikut hilang. Denny pergi ke rumah Pak Ustadz Ridwan, satu-satunya tokoh agama yang dihormati di kampung itu. Ia ceritakan semua, dari mimpi tentang Rijal, bau kuah lontong yang terus menghantui, sampai potongan jari dan ancaman tertulis. Wajah Pak Ustadz tegang mendengar cerita Denny. Ia diam cukup lama sebelum akhirnya membuka mulut. Asni itu bukan orang sembarangan, Den. Dulu waktu masih gadis, dia pernah mondok di pesantren. Pintar, tapi sombong, suka main ilmu juga. Banyak yang bilang dia pernah ketahuan simpan kitab kuning yang isinya bukan ilmu agama, tapi ilmu hitam. Denny menelan ludah. Dia pergi waktu usianya 25. Katanya ikut suami keluar kota. Tapi sejak itu hilang kontak. Baru muncul lagi beberapa tahun lalu, udah jadi janda. Buka warung dan anehnya langsung ramai. Bahkan orang-orang bilang, lontongnya bikin nagih. Pak Ustadz berdiri, mengambil sesuatu dari laci mejanya. Sebuah buku catatan lama, lusuh dan berdebu. Ini catatan ayah saya. Dulu beliau pernah bantu warga yang kena gangguan makhluk halus di kampung tetangga. Salah satu kasusnya mirip dengan yang kamu ceritain. Warung makan, makanan enak, tapi bikin orang hilang. Setelah ditelusuri, ternyata pemiliknya ikut pesugihan. Caranya, memasak daging manusia lalu dicampur dalam makanan. Siapa yang makan akan ikut terikat. Energinya disedot pelan-pelan sampai habis. Denny merinding. Jadi maksud Ustadz, lontong Asni itu ada daging orang? Pak Ustadz menatapnya serius. Bisa jadi, tapi bukan cuman itu. Kalau benar dia pesugihan, bisa jadi dia juga pakai pengikat. Biasanya orang yang makan bakal susah lepas. Dan kalau kamu dapat ancaman kayak gitu, artinya kamu udah diincar. Denny lemas. Pak Ustadz kemudian memberi saran agar Denny tidak sembarangan keluar malam. Ia juga diberi kalung kecil berisi doa perlindungan. Dan yang paling penting, jangan pernah makan makanan dari warung itu lagi. Malamnya, Denny merasa sedikit tenang. Tapi rasa ingin tahunya belum padam. Ia kembali membuka bungkus lontong yang sempat ia amankan. Yang dulu sempat ia buang, tapi ia simpan kembali karena curiga.
Dengan sarung tangan dan masker, ia membuka bungkusan itu perlahan. Kuahnya memang aneh, mengental seperti darah yang mengering. Dan di dalamnya, ia menemukan sesuatu, bukan daging, tapi potongan kecil kain. Kain itu berwarna merah tua, seperti seragam pabrik. Dan di sudutnya ada nama yang tertulis samar. Rijal. Denny membeku. Itu seragam temannya. Potongan baju yang biasa dipakai di pabrik. Dan sekarang ada di dalam lontong sayur. Ia tak tahu harus senang karena menemukan bukti atau takut karena itu artinya Rijal mungkin benar-benar sudah dimasak. Denny menangis diam-diam malam itu. Antara sedih, marah, dan takut. Tapi satu hal sudah pasti. Warung Asni bukan tempat biasa. Dan lontong sayurnya bukan sekadar makanan. Itu perantara kutukan. Yang menyerap hidup orang-orang tak berdosa jadi kekayaan dan kecantikan seorang janda cantik bernama Asni. Pagi-pagi buta, Denny sudah berdiri di depan rumah Pak Ustadz Ridwan lagi. Wajahnya pucat, matanya merah karena begadang. Tangannya gemetar menggenggam potongan kain bertuliskan nama Rijal. Aku harus lakukan sesuatu, Ustadz. Aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Tiap malam aku dengar suara-suara dari warung itu. Aku yakin Rijal, dia korban. Pak Ustadz menarik napas panjang. Kamu sudah siap kalau semua ini berbahaya? Kita bukan ngelawan manusia biasa. Ini jin, ilmu pesugihan. Ada tumbal, ada perjanjian. Dan kamu sekarang sudah masuk ke lingkarannya. Aku nggak takut, aku cuman nggak mau orang-orang terus jadi korban. Jawab Denny, suaranya pelan tapi mantap. Pak Ustadz lalu mengajak Denny ke masjid tua yang sudah lama tak dipakai. Di sanalah mereka mulai melakukan ritual pembersihan. Air doa, bacaan ayat suci, dan perlindungan. Malam harinya, Denny diberi sebotol kecil minyak hitam dan sehelai kain putih bertuliskan ayat. Taruh ini di depan pintu warung, tapi jangan sampai ketahuan. Lalu bakar kain Rijal di sana. Kalau Asni benar pelaku pesugihan, dia akan bereaksi. Tapi ingat, jangan sekali-kali menatap matanya langsung. Itu bisa jadi jalan masuk makhluk gaib ke tubuhmu. Malam itu, Denny mempersiapkan diri. Ia pakai pakaian serba hitam, menutupi wajah dengan masker dan topi. Ia menunggu sampai warung tutup atau setidaknya terlihat kosong. Lalu perlahan menyelinap ke samping bangunan. Suasana malam begitu hening, tapi udara terasa aneh. Bau kuah yang biasanya mengundang selera, sekarang berubah jadi anyir dan menusuk. Dengan tangan gemetar, Denny menuang minyak hitam di depan pintu warung. Ia lalu mengambil kain bertuliskan nama Rijal dan membakarnya tepat di bawah jendela. Api menyala kecil, tapi cahayanya cukup untuk memantulkan sesuatu dari dalam warung. Seseorang berdiri di balik kaca. Bukan sesuatu. Matanya merah. Rambutnya acak-acakan. Kulitnya seperti terbakar sebagian. Tapi wajahnya masih bisa dikenali. Asni. Denny buru-buru membalikkan badan, menunduk, tak berani menatap balik. Tapi suara dari balik kaca itu terdengar jelas. Denny, kamu ikut campur terlalu jauh. Angin tiba-tiba berhembus kencang, padahal malam itu tak ada tanda-tanda badai. Api dari pembakaran kain tiba-tiba padam sendiri. Minyak hitam tumpah ke tanah dan menyerap cepat seperti hilang di telan bumi. Denny berlari sekuat tenaga, napasnya nyaris putus saat sampai di rumah. Tapi belum sempat masuk, ia melihat sesuatu di teras. Seekor kucing hitam, tapi matanya bukan mata kucing, itu mata manusia, berkedip, menatap tajam. Kucing itu perlahan berubah wujud, tubuhnya memanjang, kukunya tumbuh, dan suaranya bukan lagi suara kucing, tapi suara tawa seorang perempuan. Denny menjerit, tapi tiba-tiba semuanya gelap. Ia pingsan.
Besok paginya, Denny ditemukan tetangganya tergeletak di depan pintu rumah, tubuh penuh goresan, dan mulut mengeluarkan busa. Tapi anehnya, ia masih hidup. Tapi sejak itu, ia kehilangan suara. Tak bisa bicara sepatah kata pun. Dan warung Asni tetap buka seperti biasa, dengan antrean makin panjang, dan kuah yang makin merah. Sejak malam itu, Denny benar-benar berubah. Ia tak lagi bicara, matanya kosong, seperti orang linglung. Setiap hari hanya duduk di depan rumah, memeluk lutut, sesekali menggaruk leher atau merintih tanpa suara. Warga mulai curiga, tapi tak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Beberapa mengira Denny kesurupan. Tapi ada satu orang yang masih peduli. Lia, teman kerja Rijal dan Denny di pabrik. Lia tahu ada yang janggal sejak Rijal menghilang. Dan sekarang Denny seperti orang hilang akal. Ia pun nekat mengumpulkan informasi sendiri. Mulai dari ngobrol dengan tetangga sekitar warung, menyusup ke area belakang dapur warung Asni, hingga mencari tahu kemana saja Asni pergi saat malam tiba. Dan malam itu, Lia mengikuti Asni diam-diam. Sekitar pukul 11 malam, Asni keluar dari rumahnya. Mengenakan jubah panjang dan membawa kantong plastik hitam besar. Ia tidak naik motor, hanya berjalan kaki ke arah belakang pabrik tua yang sudah lama terbengkalai. Lia mengikuti dari kejauhan. Setiap langkah Asni seolah menebar hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah melewati semak dan parit kecil, Asni tiba di sebuah bangunan tua setengah runtuh. Di sanalah Lia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Asni membuka plastik hitamnya. Isinya, potongan tubuh manusia. Dengan tenang, Asni mengeluarkan satu persatu, lalu menyusunnya di atas tikar daun pisang. Di depan bangunan itu ada semacam altar kecil, penuh bunga layu dan sesajen. Asih, Ratri, Dewi, semua sudah kuberikan. Kali ini terimalah persembahan dari pabrik, bisik Asni. Lia menutup mulutnya. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba suara gamelan lirih terdengar entah dari mana. Asap putih mengepul dari altar. Sosok hitam tinggi menjulang muncul dari balik bayangan. Tidak jelas wujudnya, tapi matanya merah menyala. Asni menunduk. Aku butuh satu lagi. Satu laki-laki yang belum disentuh. Darah muda. Biar kuawetkan wajah ini lebih lama. Makhluk itu tertawa kecil. Suaranya seperti gabungan tangisan dan geraman. Lia tak sanggup lagi melihat. Ia berbalik, berlari sekuat tenaga pulang ke rumah. Tapi malam itu tidak berakhir tenang. Sekitar pukul 2 pagi, rumah Lia digedor dari luar. Suara perempuan memanggil-manggil, tapi bukan suara ibunya, bukan suara tetangga. Itu suara Asni. Lia, kamu nguping, ya? Hehehe. Udah lihat semuanya, ya? Pintu digedor makin keras. Jendela retak. Lampu rumah tiba-tiba padam. Lia dan ibunya bersembunyi di kolong tempat tidur. Tubuh mereka gemetar. Di luar, suara langkah kaki menyisir halaman. Lalu diam, hening. Tiba-tiba, ada suara seretan di atap, seperti kuku mencakar genteng. Terdengar juga bisikan lirih. Lia, darahmu wangi, sekali seruput, wajahku muda lagi. Ibunya mulai membaca doa, tapi suara itu makin keras, makin marah. Dinding bergetar, kipas angin terlepas dari plafon. Dan lalu, semuanya diam. Pagi hari, warga menemukan rumah Lia dalam kondisi berantakan. Jendela pecah, pintu terbuka. Tapi anehnya, Lia dan ibunya masih di dalam. Selamat. Tapi sejak malam itu, rambut Lia memutih semua. Ibunya buta. Dan warung Asni tambah ramai. Katanya, lontongnya sekarang lebih gurih. Kuahnya lebih kental. Dan anehnya, yang paling doyan justru para pria muda dari pabrik. Lia tak lagi bisa tidur tenang.
Rambutnya yang memutih sepenuhnya jadi bahan gunjingan warga. Tapi ia tak peduli. Yang penting ia masih hidup. Ibunya memang kehilangan penglihatan, tapi masih bisa bicara, masih bisa menyentuh dan memeluk. Itu cukup. Namun malam-malam setelah kejadian itu tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara gamelan lirih yang entah dari mana, aroma kuah lontong yang menyusup lewat celah-celah jendela, dan tatapan orang-orang, terutama lelaki, yang semakin candu dengan warung Asni. Lia sadar kalau ia diam saja akan lebih banyak korban. Maka ia memutuskan untuk bertemu seseorang, Pak Rahmat, mantan satpam pabrik yang pernah tinggal lama di daerah itu. Pak Rahmat sudah tua, tapi penglihatannya masih tajam. Ia mengenal keluarga Asni sejak dulu. Asni itu anak dari Tumirah, ujar Pak Rahmat pelan. Tumirah dukun perempuan yang dulu pernah dibakar warga karena dituduh pakai santet buat pesugihan. Tapi sebelum mati, dia sempat bilang, anakku bakal meneruskan warung iblis ini. Kami kira cuman omong kosong orang sekarat. Lia menelan ludah. Pak, saya mau menghentikan dia. Pak Rahmat mengangguk. Ia lalu menunjukkan sebuah buku tua. Kitab usang berisi mantra dan catatan para dukun lama. Ini milik Tumirah. Aku ambil waktu rumahnya dibakar. Isinya tentang cara mereka membuat masakan pesugihan. Ada satu cara menghentikannya, tapi berisiko. Lia membaca halaman yang ditunjuk. Kunci utama kekuatan pesugihan kuliner terletak pada kuahnya. Kuah itulah tempat roh korban disimpan. Jika kuah dihancurkan di tempat ritual, pengikat akan lepas. Tapi jika gagal, pelaku pesugihan bisa menjadi lebih kuat. Dengan tekad bulat, Lia dan Pak Rahmat menyusun rencana. Mereka harus mengambil satu panci kuah dari dapur Asni dan membawanya ke tempat ritual di belakang pabrik. Malam itu dengan berbekal minyak sereh, garam, dan potongan rambut mereka sendiri, syarat agar roh pelindung mereka tetap utuh, mereka menyusup ke dapur warung. Dapur warung Asni lebih mirip lab penyihir daripada tempat masak biasa. Banyak toples berisi organ tubuh kecil, potongan rambut, dan potret pria-pria muda yang pernah mampir ke warung. Ini bukan cuma warung, ini altar, bisik Pak Rahmat. Mereka mengambil satu panci besar kuah, lalu kabur ke arah belakang pabrik. Tapi belum jauh mereka berlari, suara tawa Asni terdengar menggema. Kalian kira bisa ambil kuahku semudah itu? Asni muncul dari kegelapan. Wajahnya tak lagi semulus dulu. Kulitnya mengelupas, matanya merah menyala, dan di belakangnya berdiri sosok tinggi besar yang pernah Lia lihat saat ritual. Lia menahan napas. Tapi Pak Rahmat mengangkat panci tinggi-tinggi. Dengan nama leluhur tanah ini, aku hancurkan kutukanmu. Ia melemparkan panci itu ke altar batu di belakang pabrik. Brak, panci pecah. Kuah panas tumpah. Terdengar suara jeritan, panjang, melengking, bukan hanya dari Asni, tapi dari sosok hitam di belakangnya. Asni terjatuh. Tubuhnya bergetar hebat, darah keluar dari matanya. Sosok besar di belakangnya lenyap seperti asap, untuk sejenak hening. Lia hampir menangis lega. Tapi Pak Rahmat memegang tangannya erat. Belum selesai, dia belum mati. Lia menatap ke arah tubuh Asni yang tergeletak. Dan untuk pertama kalinya, perempuan itu menatap mereka dengan mata memohon. Tolong, aku belum selesai. Belum semua roh dibebaskan. Lia bingung, tapi waktu terus berjalan. Dan malam belum sepenuhnya aman. Pagi hari setelah malam penuh teror itu, warga sekitar pabrik heboh. Warung lontong Asni tutup total. Gerobak ditinggal begitu saja. Meja-meja kosong, piring-piring masih bersisa kuah yang sudah dingin dan berkerak. Beberapa warga bersorak mengira Asni kabur. Lia dan Pak Rahmat berdiri tak jauh dari sana, mengawasi dari kejauhan. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata Lia sembab, tubuh Pak Rahmat masih bergetar.
Mereka memang berhasil menghancurkan panci kutukan, tapi Asni masih hidup. Dan entah bagaimana masih bisa bicara dengan nada memohon seperti korban. Beberapa hari setelahnya, suasana kampung kembali normal. Tidak ada suara gamelan, tidak ada lagi aroma kuah melayang di malam hari. Para lelaki yang biasanya tergoda mulai enggan menoleh ke warung kosong itu. Seolah pengaruh sihir perlahan hilang. Ibu Lia mulai bisa melihat samar-samar, meski hanya bayangan. Lia menganggap itu sebagai pertanda baik. Bahkan beberapa korban yang selamat dari warung mulai menghubungi keluarganya. Seorang pemuda bernama Robi yang dikira sudah merantau ke Kalimantan pulang ke rumahnya dengan kondisi linglung. Ia mengaku terakhir makan di warung Asni. Lia pikir semuanya sudah selesai. Sampai suatu malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dalam dapur warung Asni. Tapi suasananya lebih gelap, lebih dingin. Di atas kompor, panci besar mendidih sendiri. Asni berdiri di sampingnya, wajahnya normal, malah terlihat sangat cantik, seperti pertama kali Lia melihatnya. Asli tidak pernah pergi, kata Asni sambil tersenyum. Aku hanya tidur sebentar, yang kalian hancurkan hanya permukaannya. Lia terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu. Ia menatap jam, tepat pukul 3 dini hari. Keesokan paginya, ia mendapati kabar dari salah satu warga. Warung itu kebuka lagi, Mbak. Tapi yang jual bukan Bu Asni. Namanya Siska. Katanya keponakan. Lia langsung ke sana. Dan benar saja, warung itu hidup kembali. Tapi lebih bersih, lebih rapi. Dan perempuan yang berdiri di belakang panci lontong memang bukan Asni. Wajahnya lebih muda, manis, ramah. Silakan dicoba, Mbak. Ini resep turun-temurun, kata Siska sambil menyodorkan sepiring lontong kuah panas. Lia menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya. Bukan tatapan orang biasa. Sama seperti tatapan Asni waktu pertama kali muncul. Ia menolak perlahan, pura-pura senyum. Maaf, saya lagi puasa. Dalam perjalanan pulang, Lia menatap langit gelap yang tiba-tiba menggantung rendah di atas kampung mereka. Warung itu mungkin sudah berbeda, tapi kutukannya belum berakhir. Hanya berpindah wujud, berganti wajah, dan menunggu korban baru. Yang lebih mudah diperdaya. Yang lebih lapar akan rasa dan cinta. 3 bulan setelah warung lontong baru itu buka, keadaan kampung berubah pelan-pelan. Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Tapi Lia merasakannya. Para lelaki, apalagi yang belum menikah, jadi makin sering mampir ke warung itu. Bahkan ada yang datang 2 kali sehari. Anehnya, mereka mulai terlihat lebih kurus, lebih pucat, tapi tetap senyum-senyum seperti orang jatuh cinta. Lia makin curiga. Tapi ia sendiri tak punya bukti apa-apa. Siska, si pemilik baru, selalu tampak ramah. Bahkan sering nyumbang makanan buat hajatan warga. Banyak yang memujinya. Kalau Asni iblis, Siska ini malaikat, kata Bu Karsih, tetangga depan rumah Lia. Manis, sopan, rajin ibadah juga. Tapi Lia tahu, itu cuma topeng. Ia melihat tatapan kosong di mata Pak Roni, satpam pabrik, yang dulu sering cerita lucu. Sekarang tiap pagi cuma duduk di kursi plastik, melamun sambil pegang sebungkus lontong yang belum habis dimakan. Sampai suatu malam, Lia nekat masuk ke warung itu, pura-pura jadi pelanggan. Sepiring lontong ya, Mbak? Tanya Siska sambil tersenyum lebar. Senyumnya memang manis tapi dingin, seperti tidak dari hati. Boleh saya lihat dapurnya? Tanya Lia spontan. Siska terdiam sejenak, tapi lalu tertawa. Wah, baru kali ini ada yang minta lihat dapur. Tapi boleh, ayo. Mereka masuk ke ruang belakang. Semuanya tampak bersih dan biasa. Kompor menyala, panci besar mendidih dengan kuah kuning kehijauan. Tidak ada tulang manusia, tidak ada darah di lantai. Semuanya tampak normal.
Lia pura-pura senyum dan pamit. Namun malamnya ia kembali dengan Pak Rahmat. Mereka mengendap lewat belakang, memanfaatkan gang sempit di samping pabrik. Kali ini mereka datang diam-diam tanpa izin. Begitu masuk dapur, lewat jendela belakang, ruangan sudah kosong. Tidak ada suara, tidak ada lampu. Tapi ketika Lia mendekat ke panci besar itu, ia mendengar bisikan. "Lia? Lapar ya, Lia? Mau rasa cinta, Lia? Aku ada daging segar." Lia mundur. Pak Rahmat langsung membacakan doa pelindung sambil mengangkat botol kecil berisi air garam yang sudah diritualkan. Tapi saat ia cipratkan ke dalam panci, kuah mendidih itu langsung meledak. Cairan panas memuncrat ke dinding, lantai, dan ke arah mereka berdua. Tapi anehnya, air itu tidak membakar. Justru terasa dingin seperti es. Dari balik kepulan uap yang muncul, tampak bayangan, bukan satu tapi banyak. Wajah-wajah lelaki yang dulu menghilang. Mereka membuka mulut, berteriak, tapi tidak bersuara. Lia menjerit. Pak Rahmat menariknya keluar dapur, berlari keluar. Tapi sebelum keluar, mereka melihat sosok perempuan berdiri di ambang pintu. Wajahnya cantik, tubuhnya ramping, rambut panjang terurai. "Asni?" tanya Lia pelan. Perempuan itu tuh tersenyum, tapi bukan Asni, bukan juga Siska. "Namaku Nira," katanya. "Aku saudari mereka. Tugas kami hanya satu, memberi rasa. Dalam cinta, dalam makanan, dalam penderitaan." Lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Kulitnya melepuh, matanya hitam legam, dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi kecil yang bergerak seperti cacing. Lia pingsan. Ketika ia bangun, ia sudah ada di rumah. Pak Rahmat duduk di sampingnya, wajahnya pucat dan gemetar. "Aku kira cuma Asni, lalu cuma Siska. Tapi ternyata mereka semua bagian dari sesuatu yang lebih besar, Lia," gumamnya. "Warung itu cuma salah satu pintu. Mereka sudah ada di mana-mana." Lia terdiam, kepalanya pusing. Tapi satu hal yang ia tahu, mereka belum menang. Seminggu setelah kejadian itu, warung tersebut ditutup aparat. Ada laporan kehilangan warga dan kecurigaan praktik ilegal. Tapi tubuh Siska tidak pernah ditemukan. Polisi cuma menemukan satu buku resep tua, berbahasa aneh. Dan di dalam panci besar yang tertinggal, ada satu tulang jari manusia yang masih segar. Namun cerita ini tidak berakhir di situ. Karena 2 bulan kemudian, di kota lain, sebuah kafe viral di media sosial mulai ramai diperbincangkan. Kafenya bersih, konsepnya unik, dan makanan khasnya adalah lontong kuah rempah yang katanya bisa bikin orang jatuh cinta. Pemiliknya, seorang perempuan muda, manis dan selalu senyum. Namanya bukan Asni, bukan Siska, bukan Nira, tapi matanya, tatapannya tetap sama. Dan aroma kuahnya masih menggoda, masih menyimpan rasa dari isi perut manusia. Tamat.